Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat beriring salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Surat Al-Anfal ayat 3 ayat 4, yang artinya allazina yuqimunas shalah. Lanjutan dari ayat sebelumnya, innamal mu'minun. Ciri-ciri alamat orang-orang yang beriman, di mana tadi malam kita telah membaca ayat yang kedua. Pertama, zukirallahu wajilat qulubuhum. Ada rasa takut kepada Allah ketika banyak kesalahan dan dosa yang diperbuat. Harapan bahwa amalan dan ibadah yang kita lakukan masih belum maksimal kita lakukan. Mungkin masalah waktu, mungkin masalah sunnah-sunnah dari amal ibadah yang kita kerjakan. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik itu ayat Qur'aniyah ataupun itu ayat-ayat kauniyah. Bana mantu itu alam atau makna itu kejadian-kejadian, peristiwa nyata yang ada di hadapan kita. Ini adalah ayat-ayat Allah. Wajilat qulubuhum zadatuhum iman. Dengan ayat-ayat Allah itu, baik itu kauniyah maupun Qur'aniyah, zadatuhum imana, membuat keimanan mereka itu semakin bertambah, keyakinan mereka itu semakin kuat. Dan terakhir, yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Di ayat 2. Di ayat yang ketiga, orang yang beriman itu yang keempat adalah allazina yuqimunas shalah, orang-orang yang melaksanakan dan mendirikan sholat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka infak.
telah melakukan, telah mendirikan sholat, wajib bahkan yang sunnah-sunnah. Ini perlu kita mengevaluasi, kita cari kita pareso dari sholat yang kita dirikan itu, apakah memadai. Sholat itu kan Allah yang menyuruh dan merupakan adalah bagian daripada cara kita berkomunikasi dengan Allah. Apakah maksimal? Apakah sholat yang kita dirikan itu telah sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul? Kita evaluasi. Oh, masalah yang ditanya nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah adalah sholat. Itu acuh dengan dan kita yakin dan percaya kalau seandainya banyak pun amalan dan ibadah kita yang lain di sholat kita gagal, maka tabak rendahlah amal ibadah kita yang lain. Selamat, lah sempurna sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Dari segi apa? Mungkin dari segi waktu pelaksanaan, mungkin dari segi cara kita melaksanakan. Di antaranya tumakninah, ketenangan kita melaksanakan mendirikan sholat. Terkadang kita karajokan sholat itu pada ini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita kaji dan kita dalami sholat yang kita dirikan itu, apakah itu untuk Allah atau untuk awam? Kadang kita menganggap, sebagian kita menganggap ibaratnya itu sama dengan membayutang. Membayutang seolah-olah sholat itu adalah untuk Allah. Kita membayutang. Selesai lutang sih. Ada kenangan dalam Baik. Tabosong. apakah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seolah-olah itu adalah kebutuhan Allah. Kalau tradisi udah membayutang, kan itulah itu. Misalnya, ambo ada hutang di salah seorang bapak atau ibu jamaah sih. Pak, ini mau dulu fitir gak 100 kocok. Nah, ini kan hari Sabtu minggu aku bayar. Kan itu 7 hari. Tapi rupanya sebelum hari Sabtu minggu, hari Senin atau hari Selasa, ambo lah ada piti 100. Ada itu. Tapi hari Sabtu leh. Kalau bayar tak ada bayar. Kebanyakan orang kama bayar.
kebanyakan adatnya orang memerintah alun datang hari Sabtu, alun dibayar. Nah, itu beda. Itu bedanya kita menganggap sholat itu adalah hutang dengan kita menganggap sholat itu adalah kebutuhan kita. Minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah melalui sabar, melalui sholat. Perlu bawa pertolongan Allah, sangat perlu. Apa keperluannya? Banyak. Bapak dan Ibu mungkin punya anak jauh di rantau, awak terpikir juga, baalah ini ada ngabali ledakan dari rumahnya bagi kuat. Kan ya betul? Ada ngabun malatui ledakan dari rumahnya pak. Sehingga sebelum awak dapat berita, hati awak kok gak? Lah dapat berita benar lah ditelepon, ibu bapak alhamdulillah kami lahir dapat anak. Tapi dek khawatir awak, jangan hanya menyenangkan hati ya pak. Tu bapak lah cukup dari hari ke hari, bapak kalau ini, bapak kali ini, kan itu? Ya alhamdulillah bapak ibu, alhamdulillah untuk segala makan menyambangkan yang menghidup alhamdulillah. Tapi hatiku tetap tidak senang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Caranya apa medianya? Salah satunya adalah sholat. Ya Allah, berikanlah ketenangan batin hamba. Ya Allah, berikanlah kekuatan hati hamba. Ya Allah, berikanlah kesabaran terhadap anak cucu hamba dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Siapa yang bisa mendatangkan hati awak tenang, hati anak awak cucu kita tu kuat dirantau untuk menghadapi kehidupan itu adalah Allah. Makanya kepada Allah kita meminta. Ya Allah, tajauhlah kami dari musibah. Ya Allah, tajauhlah kami dari mara bahaya. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketenangan, kenyamanan, sehingga kami bisa beramal dengan tenang, sehingga kami bisa beribadah sesempurna mungkin. Siapa yang bisa mendatangkan keamanan, kenyamanan itu adalah Allah. Begitu cara memintanya. Salah satunya adalah melalui sholat. Dengan sembahyang, dengan sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah. Kita bermohon, kita meminta. Itu adalah kebutuhan awak, bukan membayar hutang kepada Allah. Lalu nas enggak itu deh. Memang kebutuhan awak, butuh awak. Sama kalau seandainya itu adalah kebutuhan pokok. Sama jo makan, sama jo minum. Kalau ada kurang kita ragu, kan ya? Makanan awak lai cukup gizinya,
tidak bisa pula pungkiri kita mencari barang, kita mencari sesuatu, lapangnya kita berputar, berbelok, tak ada dapat. Kita sholat, Allahu Akbar, katakan. Malam terletak di situ. Ya dong. Malam tadi sebelum lalu, anak buahku, awak lipik, awak letakkan di balik pintu, awak ada mencari dan lain langsung awak pergi keluar. Ketika sholat tengah dapat. Ketika sholat tengah takkan. Dan itu akan bakal dilihat. Wah, kita lah di masjid, ya bisa aja setannya masuk ke masjid, bisa. Allahu Akbar. Katakannya ribu-ribu risiko. Nilai kunci itu tadi. Kunci itu lain di dalam tas kartu tergantung dia di pintu. Wadah, aku kata siapa yang membisikkan itu adalah syaitan dari aku itu tergantung di pintu. Ada orang lewat, itu nak terkunci ya. Kiranya nak lewat kurang nak sehat loh. Orang gilo, masuknya ke rumah awak. Maaf, kan dibatalkan sholat awak lata. Akhirnya jangan tekanan di mana posisi itu dalam sholat itu. Ayat itu karajokan dalam sholat itu kita menemui Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermohon kepada Allah. Kita mengarajokan itu bukan membayar kewajiban seperti membayar hutang, tetapi itu adalah kebutuhan Allah. Itu memahami, bahwa itu mendudukkan bahasa sholatku, itu mempengaruhi besar terhadap khusyuk sempurna tidak sempurnanya sholat yang kita rajokan atau yang kita diri. Cile Bapak dan Ibu sudah jamaah rahimahumullah. Kalau kita menganggap sholat itu adalah kebutuhan awak tidak akan kesal dapat waktu sholat itu datang. Yang zuhur dulu ada tu. Tidak salah. Artinya seolah-olah itu adalah beban dan balik. Kalau itu maksudnya kan ini jadi. Seolah-olah itu beban. Kalau kita menganggap kebutuhan, ya ditunggu, kan ya betul. Kalau nak kebutuhan awak itu awak tunggu, kenapa? Iya ditunggu. Itulah saya masuk. Itulah suruh masuk. Mungkin kalau dia sekian menit ini awak dah siap. Kalau itu kebutuhan. Tapi kalau kita menganggap itu beban, itu meletup jalan. Sementara ini siap. Tapi bakalan coba itu jadi lazim dulu. Kan itu. Arti ungkapan bahasa wataku itu menganggap itu adalah beban. Kita menganggap sholat itu sama aja utang nak kadiban. Letakkan sekian dulu kan sama gitu Pak. Misalnya awak ada cicilan, itu temponya misalnya tanggal 22. Sebentar saya tanggal 20 tak terasa loh tanggal 20 ketika itu. Kenapa? Kita menganggap itu adalah hutang, beban, dan balik asuhnya. Tapi kalau kebutuhan, adun layak sedang sekian nilai, atau awak antisipasi awak kakak coba, mungkin sekian nilai kau zuhur masuk, mungkin kau kakak jodoh, alat pun. Itu kalau kita menganggap sholat itu adalah kebutuhan.
pilo sholat datanglah sholat anak. Tibalah untuk sholat anak. Itu kerajaan doa kerajaan. Leka siap lagi sholat dan ikut sedang terbakar. Waktu sholat ibu akhirnya awak lalai sholat jadi. Itu kalau kita menganggap sholat itu adalah kebutuhan. Balik ke nak kasih awak kami tak tolong. Kita mengharapkan pertolongan Allah. Ayah awak minta kepada Allah, ya Allah badan sehat. Ya Allah berikanlah kami ketenangan. Ya Allah berikanlah kami kedamaian. Ya Allah rukun damai sajalah rumah tangga anak-anak cucu keluarga kami ya Allah. Itu doa Bapak Ibu. Siapa yang bisa memberikan itu adalah Allah satu-satunya. Rukun damai rumah tangga awak, rumah tangga anak, keluarga awak dilancarkan sajalah kehidupan awak dengan berbagai macam kini modelnya dengan kesulitan yang begitu banyak belum. Walaupun kesulitan itu tidak akan pernah habis, tapi ya Allah berikanlah kami kekuatan ya Allah, hati ku tenang, jiwa ku lapang, sehingga sebanyak-banyak masalah, sebarik-barik masalah dan kesulitan, ya dengan lapang dan doa baru. Siapa yang bisa memberikan kelapangan dan itu adalah Allah. Ada yang beranggapan Bapak Ibu, gini Ustaz dan para luhiti ya lo, sadonya bisa dibalik. Iya. Memang sebagian kita beranggapan dengan berungkap seperti itu mengecek model itu bahaya ke dalam hati awak. Sehingga narado dalam hati awak itu piti. Maka apa kau yang memang menjamin itu tidak? Kalau kita tanya dari malam, mana ketujuh di ibu-ibu atau bapak-bapak badan sehat piti kurang atau badan sakit piti banyak. Pada badan ini bapak ibu kita tak bisa hitung. Ada yang mengecekkan debu abdi nanado kebiala asa badan kose kamana nurang kabarube dituru pulo ana nurang kaube yo dicari pulo kan itu bahwa sehat. Jadi kalau ada yang mengungkapkan anak perlu kini piti itu memang mudah. Khafifatu filisan ringan di lidah, tapi ke dalamnya itu bahaya Bapak. Akan cari nanti karena piti di mana kerajaan itu berapa penghasilan lewat orang minta sedekah. Kalau dalam pemikirannya materi piti iya lalu kini piti kalau itu memang kita ungkapkan, tapi di dalamnya itu dari penyakit gajah. Asal jos ketik pasti piti.
malam. Sehingga paham bahwa mengerti wa ana baca dalam sholat itu, sehingga nanti terjadilah terlaksanalah sholat yang kita dirikan itu sholat yang khusyuk. Jadi langkah awalnya Bapak Ibu sholat yang khusyuk itu tahu bahwa dalam sholat itu posisi awak sebagai siap. Kita orang meminta, kasih meminta kepada Allah. Kita si pemohon, kita orang tangan di bawah. Ada juga kasih kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu sedang jamaah rahimahumullah yang dicontohkan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Aduh, ketika kaki Ali bin Abi Thalib karena panah sudah dalam benang, bahas cara mengelola panah itu kan kalau dipegang gua berapa hari, itu bebuk biar. Kalau mau dipancing, nggak bisa deh, dipancing itu keluar cabai jadi biar, itu kan begitu. Sudah kalau kok ada menyambut itu loh namanya. Kalau dia itu secabai, nggak masaki. Kata Ali bin Abi Thalib, tunggu aku sedang sholat untuk mencabut anak panah lelaki di kaki. Apa artinya? Sangat khusyuknya, sangat sempurnanya ibadah sholat Ali bin Abi Thalib. Panah tadi keluar dan ini tidak apa? Tidak ada kaki. Nyamuk seputar-putar dari ngorok. Iya benar. Iya, mulai banyak nyamuk lain. Anai ke pasar tadi itu lah cara itu boleh banyak nyamuk. Kalau keluar ada hujan dulu tentunya kan ada nyamuk. Kali buah ada nyamuk sampai kali. Kan itu. Berbagai macam. Ya, bisa setan itu memanglah nyamuk itu adalah musuh dan ini ingin kita kok jadi kawannya untuk tidak. Sholatlah enggak. Tapi awaklah sholat. Tapi bahas sholat itu Tuhan. Baik dan sunat maupun dia wajib. Kalau kita menganggap itu adalah kebutuhan, jangan sampai dari lazan. Nih, anak sekitar lah, anak sekitar 5 minit lah, 10 minit lah, setengah jam lah dari jam sampai ke 3.000. Tapi kalau kita menganggap itu kebutuhan, tidak ada lah 5 minit lah, lalu sekitar lah, pada nanti tidak ada. Kalau kita butuh, barulah mencari balik. Karena balik itu kebutuhan pokok, kan itu. Bahawa membeli balik, kalau tidak terbuang, sebalik itu ikuan akan dimakan. Hati-hati Pak Badan. Kalau ada kantongnya plastik dan mimpi, kita buang kan supaya dia terserap. Jadi anaknya bahawa membuat sholat itu memang seperti itu. Bahawa menjamunya. Sisikan sholat itu adalah kebutuhan, bukan kebayutan, bukan kewajiban. Nah memang sholat wajib kan itu, ada sunnah, memang iya. Tapi ya Pak dalam mendirikannya melaksanakan itu, bahwa memposisikan sholat itu adalah kebutuhan. Bapak Ibu masuk berdebat dulu ya. Ustaz, buya-buya tadi sampaikan ceramah itu memang kalau kerajaan tidak pahala.
kita banyak